Kondisi wanita pada zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya agama Islam, wanita sangat memiliki nasib yang sangat buruk. Pada zaman jahiliyah, wanita sangat diinjak-injak atau bahkan sama sekali tidak mempunyai harga diri di hadapan laki-laki. Seringkali mendapatkan perlakuan tidak berkemanusiaan pada saat zaman itu. Dengan datangnya Islam dan diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, Rasul terakhir datang membawa perubahan. Wanita memiliki kedudukan dan hak yang sama dengan laki-laki, atau bahkan wanita menjadi memiliki kemuliaan di hadapan laki-laki. Sebelum Islam datang dengan sempurna, sikap diskriminasi terhadap kaum wanita sudah terjadi sejak masa jahiliyah. Bahkan pada masa jahiliyah itu, wanita merupakan sebuah aib bagi keluarga dan sudah menjadi tradisi ketika ada bayi perempuan lahir, maka dia akan dikubur secara hidup-hidup. Kemudian Islam datang dengan Al-Quran yang memberikan kemuliaan pada kaum wanita. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang kemuliaan seorang wanita. Kedatangan agama Islam sangat berpengaruh bagi semua aspek, khususnya bagi kaum wanita. Hak dan kedudukan wanita jadi setara dengan laki-laki setelah Islam datang. Jadi mungkin cukup pada zaman jahiliyah saja sikap diskriminasi, pelecehan, pemerkosaan, dan lain sebagainya terjadi pada wanita. Di zaman kontemporer ini, Islam sudah sangat sempurna, sudah selayaknya tidak ada kejadian-kejadian yang terjadi pada zaman jahiliyah terulang pada zaman ini. Masa sebelum Islam datang dikenal dengan masa jahiliyah. Secara bahasa, jahiliyah mengandung arti orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Dan jika dilihat menurut sudut pandang yang otentik, kata jahiliyah memiliki arti yang luar biasa untuk menjadi orang-orang tertentu yang hidup sebelum diutus Rasulullah SAW. Dengan ini, alasan bahwa mereka menyimpang dari pelajaran Islam Hanif yang dibawa oleh para saksi sebelum Nabi Muhammad SAW, penyimpangan ini diawali dengan wadah Amru bin Luhai bin Qam'ah, nenek moyang kabilah Khuza'ah, lebih tepatnya dengan membawa simbol-simbol berhala yang akan dipasang di sekitar Ka'bah, yang perlahan-lahan menjadi dicintai dan dimuliakan seperti makhluk ilahi. Dari sini terjadi perubahan terus-menerus dalam etika pribadi syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Penyimpangan dari pelajaran Hanif Islam berlangsung hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad, dianggap sebagai nabi dan utusan terakhir sekitar tahun 610 Masehi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah yang artinya, Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Pada periode sebelumnya, Nabi Muhammad SAW diberangkatkan dari Mekah, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Ghazali. Kejahiliyahan membebani hampir semua bangsa di dunia, baik Arab, Romawi, Cina, Yunani, Hindia, Persia, dan lain-lain. Sekitar saat itu, penyimpangan masyarakat yang lalai terhadap agama Allah adalah dalam masalah keyakinan serta dalam masalah karakter, etika, cinta, dan lebih jauh lagi dalam masalah muamalah, hubungan sosial antar manusia. Secara hukum, seperti yang diklarifikasi oleh Mubarak Furi, keadaan jahiliyah tidak sadar di dalam sifat mereka dengan pergaulan hidup yang bebas antara laki-laki dan perempuan tanpa hubungan yang sah, suka minum minuman keras yang memabukkan, dan selanjutnya membuang penilaian yang baik, membuang-buang harta, menganiaya manusia yang tak berdaya, suka berperang antar suku. Lebih eksplisit penindasan mereka terhadap wanita di berbagai bagian kehidupan. Hal ini juga ditegaskan oleh Muhammad Al-Ghazali dalam bukunya Al-Mar'ah fi Al-Islam, yang menyatakan bahwa negara-negara di dunia sebelum Rasulullah SAW sangat menghina sekali terhadap wanita. Seorang penulis Yunani terkenal membayangkan bahwa sosok perempuan itu terbuat dari karakter 3 makhluk yang mengerikan dan buas, seperti babi, serigala, dan taring. Sementara di Roma, wanita dianggap sebagai hewan rendah hati yang bisa ditukar atau dijual belikan, dan lebih jauh lagi
tidak memiliki kebebasan yang dimiliki pria. Bahkan di Inggris, kasus seperti itu sebenarnya terjadi pada abad ke-19 Masehi. Wanita di dunia Arab jahiliyah, mereka memandang tempat wanita lebih rendah dan lebih rentan daripada tempat pria. Bahkan, sebagian dari kabilah mereka memperlakukan wanita dengan lebih kejam dan celaka. Khususnya dengan membunuh wanita muda atau bayi dengan dalih memiliki anak perempuan muda atau bayi dipandang sebagai gambaran kekurangan dan kelemahan serta dapat menyebabkan kemiskinan untuk seluruh keluarganya. Melihat kondisi seperti itu dapat dikatakan bahwa masa jahiliyah, tempat sekolah wanita dan rasa hormat wanita tidak memiliki tempat di setiap masyarakat umum. Sehingga wanita selalu menjadi sasaran bentuk buruk dan rasa malu. Dengan demikian akan dijelaskan dua penggambaran sekolah perempuan pada masa pra-Islam sebagai berikut. Yang pertama, tempat sosial wanita lebih rendah daripada pria. Tempat wanita selama periode jahiliyah lebih rendah dan lebih mengerikan daripada tempat pria. Tidak hanya itu, orang-orang jahiliyah melihat dan menganggap bahwa wanita sebagai barang yang dapat diklaim atau dijual, seperti uang tunai dan kendaraan atau bahkan hewan, untuk mereka gunakan sesuka mereka. Dengan demikian, mereka tidak memberikan hak istimewa kepada wanita dalam masalah properti, dan terlebih lagi sebagai penerima manfaat dengan asumsi jika salah satu kerabat mereka meninggal dunia, bahkan mereka tidak memiliki kebebasan untuk diri mereka sendiri, sehingga mereka dapat ditukar, diperjualbelikan dengan pasangan mereka sendiri. Penjelasan lain juga terjadi selama masa jahiliyah. Laki-laki bisa mempraktekkan poligami bebas tanpa batas. Kasus di atas pernah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang sebab turunnya ayat Asbabun Nuzul Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat ke-19, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil mereka sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, di zaman jahiliyah, jika seseorang itu meninggal dunia atau mati, maka para walinya bisa menikahi istrinya jika mau, atau menikahinya dengan orang lain tidak menunggu masa idah lagi seperti yang ada pada zaman setelah Islam datang, atau tidak membiarkannya, bahwa mereka lebih berhak mengatur wanita tersebut daripada keluarganya sendiri. Di dalam hadis lain dikatakan bahwa jika ayah atau paman seseorang meninggal dunia, maka orang tersebut berhak terdapat istri ayahnya, jika ia berkenan untuk menghidupinya atau istri tersebut membayarkan tebusan mahar, atau jika mati, maka hartanya menjadi milik orang tersebut. Kedua, perempuan tidak mendapatkan hak sekolah dan hanya dimanfaatkan sebagai pekerja laki-laki. Pada masa jahiliyah, hak untuk melakukan pendidikan bagi wanita adalah sesuatu yang sulit untuk didapatkan. Mereka tidak diperlihatkan etika dan moral yang tinggi dan baik, namun sebaliknya, mereka diinstruksikan secara khusus untuk memenuhi keinginan dan kepuasan laki-laki, atau bahkan seperti barang dagangan yang dijual belikan dengan harga yang sangat tidak layak. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya, malunya posisi wanita dan ketidaktahuan posisi mereka juga berlaku di kalangan orang Yahudi. Selain itu, dengan asumsi bahwa wanita mereka sedang keluarnya darah kotor atau haid, maka pada saat itu mereka akan dihindari dan diasingkan. Tidak diperbolehkan makan dan berhubungan badan saat haid. Hadis riwayat Muslim nomor 692. Apalagi di Yunani, seorang wanita dianggap sebagai produk yang sepenuhnya diklaim oleh pasangannya. Dengan di satu sisi dia meminta perpisahan dalam kondisi apapun, mereka juga tidak memberikan warisan kepada wanita atau juga mengizinkan untuk berurusan dengan mereka. Dan selain dengan izin orang penting, mereka juga tidak memiliki kebebasan sosial dan hak waris. Ini adalah penjelasan dari dua penjelasan tentang ajaran perempuan sebelum munculnya Islam.